Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang semua saya muliakan, ketika kita kondisi enak bernafas, bisa melihat, bisa ngobrol, bisa datang ke masjid, bisa mendengarkan pengajian, sebenarnya adalah satu nikmat yang luar biasa. Sehat adalah nikmat yang luar biasa. Waktu adalah nikmat yang luar biasa. Dan banyak manusia tertipu dengan dua nikmat ini, dua nikmat kesehatan dan waktu luang. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Yaitu as-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Ketika sehat itu nikmat luar biasa. Kita alhamdulillah wajib kita syukuri ini kenikmatan ini. Kemudian semua orang nampaknya tidak ada yang ingin gagal dalam hidup. Tidak ada. Yang niat gagal hidup itu enggak ada. So, kalau ada yang niat gagal hidup itu ahli neraka itu. Wala tayasu min ruhillah fa innahu la ya'as illa al-qaumul kafirun. Janganlah kamu sekalian berputus asa sehingga sudah pasti hidup ini akan gagal. La tayasu min ruhillah fa innahu la ya'as illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Kita selalu optimis dalam hidup. Nah, sukses dalam versi Al-Quran itu menggunakan beberapa kata. Ada menggunakan al-fawz. Al-fawz itu kemenangan, keberuntungan. Dalam Al-Quran kadang-kadang disebut al-fawzul kabir. Ada al-fawzul azim, ada al-fawzul mubin. Tiga macam fawz. Ada tadi yang saya baca itu dari surat Al-Buruj. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Al-fawzul kabir. Tapi dalam surat Al-Jathiyah Al-Fawzul Kabir tadi makna dalam innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang mukmin wa amil shalihat dan beramal saleh, lahum jannatun tajri, mereka mendapatkan surga-surga yang tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawah. Di bawahnya itu sungai-sungai, bukan satu sungai, sungai-sungai yang banyak. Tajri min tahtihal anhar.
Orang yang mendapatkan surga yang tajri min tahtil anhar, itu dzalikal fauzul kabir. Itu adalah satu kemenangan yang besar. Surga, al-fauz. Tetapi kalau al-fauzul mubin, al-fauz kemenangan yang nyata, coba di dalam surat Al-Jathiyah, fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang mukmin, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih, mereka dimasukkan dalam rahmatnya. Dzalika huwal fauzul mubin. Tidak disebutkan surga kalau al-fauzul mubin. Kalau masuk dalam rahmat Allah, itu termasuk al-fauzul mubin. Kalau al-fauzul azim, fauzan azima, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini fauzan 'azima. Kalau al-fauzul 'azim surga. Di bawahnya al-fauzul kabir. Di bawahnya lagi al-fauzul mubin. Itu kesuksesan di dalam perspektif Al-Quran. Nah, sekarang yang penting apa saja dalam perspektif Al-Quran untuk menggapai kemenangan dan kesuksesan dunia dan akhirat tersebut. Kalau kesuksesan dunia itu bukan ukuran sebenarnya, karena sudah ada bagian masing-masing. Di dunia ini walaupun orang yang kaya raya, kalau hatinya tidak tenang juga tidak bahagia. Walaupun duitnya banyak, kontrakannya banyak, mobilnya banyak, kantornya banyak, hatinya nggak tenang, itu tidak bahagia. Tapi orang dibombardir kayak saudara kita di Palestina, ketika meninggal kemudian senyum, ketika mereka tidak tapi puas hatinya, itu bahagia. Maka kebahagiaan itu ada di hati, ada di hati. Kalau yang di luar itu belum tentu bisa membuat bahagia, belum tentu. Maksudnya bisa membuat bahagia. Ada ibu-ibu kalau nggak punya uang sedih sekali, tapi ada yang tenang saja, yang penting masih sehat, ada suami, ada anak-anak, ada cucu, udah bahagia betul. Duitnya belum tentu ada. Itu kebahagiaan. Sekarang kita melihat dalam perspektif Al-Quran, untuk menggapai kebahagiaan itu, atau sebab-sebab untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat itu apa saja? Akan saya telusuri, walaupun waktunya terbatas, dicoba untuk mengelompokkan secara global. Yang pertama, al-iman wal amal saleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman sudah kita fahami. Amal soleh itu amal yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Amal yang diridhoi oleh Allah, itu amal soleh. Tidak harus bentuk ibadah mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah pun bisa. Mencuci baju, niat untuk supaya bisa digunakan untuk sholat, ibadah. Pergi bisnis, keluar dari rumah untuk bisnis, lillahi ta'ala, ibadah. Amal soleh, jadi banyak. Dalilnya apa? Tadi
Dari surat Al-Buruj juga disebut innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Itu adalah kemenangan besar. Jadi ketika orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu disebut al-fawzul kabir. Tapi sebabnya iman dan amal soleh. Dalam surat Al-Jathiyah 30 juga tadi, innal ladzina amanu fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihat fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmatih dzalika huwal fawzul mubin. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka dimasukkan oleh Rabb mereka dalam rahmatnya. Masukkan dalam rahmatnya. Dzalika huwal fawzul mubin. Itu adalah satu kemenangan yang nyata. Jadi amal soleh syarat. Nanti saya kelompokkan. Yang kedua, penyebab untuk menggapai kemenangan, kesuksesan dalam dunia akhirat itu adalah jujur, kejujuran, jujur dalam berbicara, jujur dalam berbuat, jujur dalam niat. Sering orang melihatnya jujur dalam bicara saja. Jujur dalam bicara antara fakta dengan apa yang disampaikan itu benar. Itu jujur. Dan zaman sekarang jujur itu susah. Kalau ada orang jujur dimusuhi. Di zaman akhir, kalau ada orang jujur dimusuhi. Gerombolannya gerombolan pendusta. Itu akan memusuhi orang-orang jujur. Maka berat kalau kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 199 bahwa jujur ini adalah sebab untuk menggapai kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau nggak jujur sukses sementara, ujung-ujungnya penjara, ujung-ujungnya neraka. Kalau kesuksesan semu di dunia. Kalau Allah berfirman, "Hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum." Yaitu pada hari kiamat, orang-orang yang jujur akan mendapatkan manfaat dari perilaku jujurnya. Jujur tadi sudah saya berikan macam-macamnya. Ada jujur dalam berbicara, ucapan, ada jujur dalam niat, ada jujur dalam perbuatan. Yang paling berat itu jujur dalam niat. Kalau jujur dalam niat, bahwa niat kita itu sebagai hamba Allah, kita ngaku sebagai hamba Allah, sebagai muslim yang pasrah kepada Allah, maka hatinya hanya cuma untuk Allah. Itu jujur dalam hati, itu berat. Kalau ada ungkapan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir, kamu sekalian wajib untuk jujur. Wajib jujur, itu perintah Nabi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran ini akan mengantarkan kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, kebaikan ini akan mengantarkan kepada surga. Jadi jujur diwajibkan karena akan mengantarkan kebaikan. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali puncak sebab-sebabnya itu jujur. Dalam hatinya jujur. Jujur kepada Allah. Orang yang ucapannya jujur mesti dari dalam. Ucapan jujur.
Kata Allah ya, dalam firman-Nya itu, yauma yanfa'us shadiqina sidquhum. Pada saat itu, pada hari kiamat, orang-orang yang jujur akan mendapatkan pahala kejujurannya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalam surga itu. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhai mereka sehingga mereka ridho kepada Allah. Dzalikal fawzul 'azim. Yang demikian ini adalah kesuksesan yang agung. Ada yang menarik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Urutan itu. Urutan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridhoi dulu baru kita ridho. Bukan kita ridho dulu, tapi Allah ridho dulu. Mudah-mudahan bisa difahami. Jadi Allah ridho dulu kepada kita, kita baru punya sikap ridho kepada Allah. Iman juga, hidayah juga. Itu taufik dulu dari Allah, pertolongan Allah dulu, baru kita iman. Kita pergi ke masjid bukan karena kita hebat, taufik Allah, pertolongan Allah sehingga kita pergi ke masjid. Yang enggak mendapatkan pertolongan Allah buru-buru ke masjid. Jadi kita bersyukur kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Kalau ibu-ibu taat pada suaminya, itu pertolongan Allah dulu, baru dia taat suami. Sebab ada kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, sudah tahu perintahnya, tahu untuk taat suami, ada yang enggak taat karena tidak mendapatkan pertolongan Allah. Abu Thalib dalam riwayat itu kan tidak mau beriman, padahal Nabi nyuruh terus. Saking penasarannya, itu kan berusaha untuk mengislamkan Abu Thalib pamannya. Itu usaha macam-macam bagaimana supaya Abu Thalib itu tidak disiksa di akhirat. Macam-macam. Tetapi ujung-ujungnya meninggal tidak dalam keadaan iman, sehingga turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai. Saat itu Abu Thalib. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang bisa memberi petunjuk siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita pas sedang enak ibadah, sedang banyak tilawah, enak zikir, enggak habis-habisan waktunya untuk HP, lillahi ta'ala, bersyukur Allah sedang menolong kita. Banyak sedekah, berbuat baik pada orang, selalu senyum, tidak cemberut. Itu Allah memberikan pertolongan kepada kita. Radhiyallahu anhum. Allah meridhoi dulu pada mereka, baru mereka bisa ridho kepada Allah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama iman dan amal saleh. Yang kedua kejujuran, hidupnya harus jujur. Pasti kalau tidak jujur akan merugi dunia akhirat. Yang ketiga, ini kita telusuri dari Al-Quran, memberikan loyalitas kepada mukmin, memberikan loyalitas kepada mukmin. Itu sebab untuk mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Muslim itu loyalitasnya cuma kepada Allah, cuma kepada Rasul, cuma kepada mukmin. 3.
Yang memberikan loyalitas kepada selain tiga ada masalah. Apalagi loyalitasnya kepada orang kafir. Na'udzubillah. Dalam surat At-Taubah ayat 71, ya, panjang ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan mukmin perempuan adalah saling memberikan loyalitas satu sama lainnya. Jadi tidak boleh loyalitas diberikan kepada selain mukmin. Memilih pimpinan kalau bukan mukmin tidak boleh. Satu sama lainnya saling memberi loyalitas. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sama-sama memerintahkan kepada yang ma'ruf dan sama-sama melarang dari yang munkar. Wa yuqimuna shalah, sama-sama menegakkan salat. Wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah, senantiasa mentaati Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Ingat, masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Siapapun, sampai Rasul itu, illa, kata beliau ketika ditanya, apa engkau juga ya Rasul masuk surga itu karena illa ayyatahammadiyallahu birahmati, kecuali kalau Allah menyelimuti aku dengan rahmatnya baru masuk surga. Dan mengharapkan rahmat Allah. Dan untuk mengharapkan rahmat Allah ini banyak perilaku-perilaku, perbuatan-perbuatan seperti tadi. Iman, amal soleh, jujur, itu ingin mendapatkan rahmat Allah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Mereka yang saling memberikan loyalitas antar mukmin, sama-sama amar ma'ruf, sama-sama nahi munkar, sama-sama menegakkan sholat, sama-sama menunaikan zakat, sama-sama mentaati Allah dan Rasulnya, mereka yang akan diberi kasih sayang oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Dalam ayat berikutnya, wa'adallahul mu'minina wal mu'minah, Allah telah berjanji kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Apa? Jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka abadi di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, mereka mendapatkan tempat-tempat yang nyaman di surga Aden. Wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar dari segalanya. Surga itu di hadapan Allah kecil, justru ridhonya Allah itu yang besar. Jadi nanti di surga itu, Bapak Ibu sampaikan, segalanya ada, nikmat segalanya ada. Apa yang tidak bisa digapai di dunia, semuanya ada digapai di akhirat, di surga. Ketika ditanya, apalagi yang kau minta, wahai hambaku? Apa yang diminta setelah itu, nikmat itu? Ridho ya Rabb, kami membutuhkan keridhoanmu. Ternyata keridhoan Allah itu suatu nikmat yang paling besar, tidak ada taranya. Bisa dibayangkan Pak, kita di dunia ini sudah diciptakan oleh Allah, diberi nikmat banyak, diberi bernafas, diberi segala macam fasilitas. Suruh sholat saja masih sungkan, masih malas. Suruh bersyukur saja masih banyak yang tidak bersyukur. Lebih banyak yang tidak bersyukur daripada yang bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit dari hambaku yang bersyukur. Jarang manusia yang sedikit alhamdulillah, alhamdulillah.
Sedikit alhamdulillah, bisa makan selesai. Alhamdulillah. Jarang lupa diberi nikmat umur sehat. Banyak yang lupa. Untuk bersyukur minimal untuk mensyukuri sendi-sendi yang 360 sendi yang kita miliki, semuanya bisa digerakkan dengan enak, nggak ada yang sakit. Suruh sholat duha 2 rakaat saja malas. Tapi kemudian dimasukkan surga, udah di situ waktu dunia segala fasilitas diberikan, tapi tidak banyak bersyukur, dimasukkan surga juga, dapat ridho. Wah, seperti anak kecil yang dibenci, dimarahi orang tuanya, diusir, tapi kemudian ketika kembali dirangkul lagi oleh ibunya, itu kenikmatan. Makanya anak-anak kita itu, cucu-cucu kita, jangan suka dimarahi, jangan. Itu kalau dia melanggar, kemudian masih tetap kita dekap, kita sayangi, itu nikmat yang luar biasa. Dan itu tanaman sampai tua. Kalau ada di antara orang muslim yang hidupnya sengsara waktu di keluarga, diusir oleh keluarganya, keluarganya, ya, biasanya perilaku kejiwaannya tidak stabil karena merasa diusir, apa itu. Ya, jangan sampai kepada anda. Karena ridho ternyata disebutkan dalam Al-Quran, waridwanullahi akbar. Dan ridho Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nikmat-nikmat di surga yang lainnya. Dzalika huwal fawzul azim. Kalau dapat surga, dapat tempat-tempat yang nyaman, kemudian dapat ridho Allah, itulah al-fawzul azim, kesuksesan yang agung. Jadi kalau ingin mendapatkan kesuksesan, saling membeli loyalitas kepada mukmin, selain kepada Allah dan Rasul, hidupnya loyalitasnya cuma kepada mukmin. Arti aulia itu artinya memberikan rasa cinta, memberikan loyalitas, memberikan dukungan, memberikan pertolongan. Kalau ada yang mukmin loyalitasnya kepada Israel, naudzubillah min dzalik, gitu. Nah, mukminnya yang itu ya bagaimanapun, orang Hamas, orang Palestina, yang Muslim yang ingin dihabisin seluruhnya. Nah, kemudian kita tidak memberikan loyalitas pada mereka, naudzubillah min dzalik. Itu yang ketiga. Apa tadi yang pertama? Sebab kesuksesan di dunia akhirat itu iman dan amal saleh. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, memberikan loyalitas kepada sesama mukmin. Ayat-ayatnya bisa dicatat, dilihat kembali, lihat tafsirannya. Ini saya mencoba ringkas-ringkas saja. Yang keempat, yang menyebabkan kesuksesan dunia dan akhirat itu adalah al-khasyah lillah, rasa takut kepada Allah. Takwa, rasa takut kepada Allah. Takut, iya. Kalau takut dari singa lari, tapi kalau takut kepada Allah semakin mendekat, karena kita ingin mendapatkan kasih sayangnya. Dalam surat An-Nur ayat 52 Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhshallah, dan takut kepada Allah, wa yattaqi, dan bertakwa kepadanya,
faulaika humul mafaizun. Mereka lah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Takut. Jadi kita diberi fasilitas banyak oleh Allah, segala-galanya. Apa yang kurang? Gak ada, seluruhnya. Ya kalau ingin mengetahui fasilitas dari Allah itu, coba saja kalau ada orang buta, tidak bisa melihat segala macam, kita bisa melihat. Itu nikmat yang luar biasa. Ada orang tuli, ada orang bisu, nggak bisa ngomong apa itu. Kita bisa segala-galanya, itu nikmat, fasilitas dari Allah. Kemudian tidak takut kepada Allah, takut kita ini ketika kita melanggar, sudah diancam oleh Allah. Kemudian tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Kalau mendengarkan ayat, Masya Allah, bapak-bapak ibu tadi dengarkan surat yang dibaca oleh imam ya, dalam surat Ali Imran. Siapa orang yang paling merugi? Tadi disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima sekarang. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia termasuk orang-orang yang merugi. Karena itu alhamdulillah muslim. Itu sebagai seorang mukmin saya menikmati kalau imamnya panjang banyak bacaannya itu saya senang sebenarnya, tapi nggak tahu yang lainnya, maka sedang-sedang saja imam itu karena ada yang kadang-kadang kurang ngeh ya, padahal bacaannya enak gitu. Jadi Bapak Ibu sampaikan rasa khasyah, rasa takut kepada Allah dari siksanya itu karena Allah Maha Agung, layak ya kita mau merasa takut kepada Allah. Dan yang takut kepada Allah yang sesungguhnya nih, siapa yang bisa takut kepada Allah yang sesungguhnya? Al-Quran menegaskan di dalam surat Fatir ayat 28. Beliau ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu takut kepada Allah, ulama. Dibacakan ayatnya bergetar, mendengar kalimat Allahu Akbar saja bergetar, rasa takut. Ada yang dengar Allahu Akbar, telinganya telinga kambing, nggak ngerti apa-apa. Ada manusia. Nah, itu rasa takut. Rasa takut yang disertai dengan ma'rifatullah. Nah, rasa takut dengan disertai ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah? Mengenali Allah. Allah memberikan kita segala sesuatu. Allah sebagai ya Ar-Razzaq, pemberi rizki. Allah sebagai pembuat hukum segalanya. Kita mengenali itu, sehingga paling layak ditakuti cuma Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjauhi semua larangannya, melaksanakan semua perintah-perintahnya. Itu khasyatullah. Sering meminta, ya Allah, berikanlah kepadaku rasa khasyah. Minta kepada Allah. Nanti
suatu saat tahajud tiba-tiba meneteskan air mata karena rasa takut kepada Allah. Apa yang kita lakukan ini apakah akan diterima? Sholat tahajud berjam-jam apakah diterima oleh Allah? Takut untuk tidak diterima. Itu sehingga merasa dekat dengan Allah. Apa yang kita lakukan itu apakah diterima oleh Allah? Itu rasa takut. Orang yang merasa nyaman, aman, merasa aman dari siksa Allah akan sengsara. Merasa aman, udah kita yang penting sudah muslim surga. Ada orang-orang yang sudah masuk agama itu mesti surga. Mana ada. Rasulullah SAW yang sudah diampuni semua dosanya saja, ibadahnya kuat, zikirnya terus. Itu Rasulullah. Beliau sangat dermawan. Itu sudah diampuni dosanya. Kita belum ada janji apa-apa dari Allah. Maka perlu lebih serius. Rasa khasyah kedepannya harus semakin meningkat. Yang kelima, Bapak Ibu yang saya muliakan, di antara kunci untuk menggapai kesuksesan dunia akhirat adalah jihad dengan harta dan jiwa. Jihad dengan harta dan jiwa. Jihad dengan harta dengan sedekah kita. Dengan jiwa, termasuk dengan jiwa ini Bapak menghadiri pengajian itu dengan jiwa itu. Sebab banyak kesenangan-kesenangan yang dibuang tapi untuk ngaji. Demi untuk menghadap Allah, sholat, kemudian duha, tahajud, apa dilakukan. Kesenangan-kesenangan nafsunya dihilangkan. Itu termasuk jihad bin nafs. Yang memang yang paling tinggi adalah ketika berjuang jihad fisabilillah, ketika perang melawan orang kafir. Hanya kalau dibuka pintu jihad ke Palestina, waduh, luar biasa. Seluruh dunia itu karena ingin berjuang membela saudaranya, memberikan loyalitas, ditutup. Yang orang-orang Eropa saja, orang-orang yang kafir, sampai karena kemanusiaan membela. Ada orang muslim yang nggak mau membela, ngomongin saja nggak mau. Ada. Mana dalilnya bahwa jihad dengan harta dan jiwa itu menjadi sebab untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat? Di dalam surat At-Taubah ayat 20 Allah menegaskan, alladzina amanu, orang-orang yang mukmin, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang, berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan jiwa mereka, a'zamu darajatan indallah, mereka mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Syaratnya iman, hijrah, jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa, itu mendapatkan posisi tertinggi, derajat tertinggi di sisi Allah. Ulaika wa ulaika humul faizun, mereka lah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang mendapatkan kemenangan dunia dan akhirat. Di situ yang menarik, mengapa fisabilillah, jihad fisabilillah itu dengan harta duluan, baru dengan jiwa? Karena sepanjang masa kesempatan untuk berjuang di jalan Allah dengan harta itu lebih luas. Kalau yang berjuang dengan jiwa itu ketika saudara kita di Palestina, mereka duluan.
Kita berjuang dengan harta, mulai dari membangun masjid, membangun lembaga pendidikan yang berkualitas, supaya jangan masuk, ya ada orang-orang kaya, orang Islam itu memasukkan anaknya ke tempat-tempat yang kafir, ada alasannya internasional apa segala macam, ada. Itu maka membuat lembaga pendidikan yang berkualitas, yang mahal menurut sebagian orang itu yang mahal, maksudnya ada yang lebih mahal di luar dikejar juga, sedangkan sekolah muslim kadang-kadang diabaikan. Nah, wajib berjuang dengan harta kita untuk menyiapkan lembaga pendidikan yang berkualitas. Ya kalau pesantren tradisional yang membangun kadang-kadang nggak pakai gambar, nggak pakai itu, kemudian ada yang ambruk. Ya, pada bulan yang lalu saya ke Surabaya, ya, itu mau nengok Al-Khazini, Masya Allah ya. Itu Bapak Ibu yang semuanya, Masya Allah, seharusnya mukmin muslim itu sama-sama membangun lembaga pendidikan, membangun masjid yang kokoh. Yang kokoh. Harta, dengan harta didahulukan daripada jiwa. Dalam Al-Quran lebih dari 8 ayat mendahulukan jihad dengan harta. Yang didahulukan cuma sekali, jihad dengan jiwa itu, yaitu saat diserang oleh kufur, saat peperangan. Yang keenam, sebab untuk menggapai kesuksesan dunia dan akhirat, versi Al-Quran adalah sabar menghadapi cercaan. Sabar dicerca, mukmin itu dicerca, dihina. Orang jujur bisa dihina, bisa dipersekusi, bisa dimacam-macamin, diancam, bisa. Nah, kesabaran ini sebenarnya penyebab utama. Sebab tidak ada perjuangan yang nggak sabar. Tidak ada kita bisa menegakkan sholat dengan baik kecuali dengan sabar. Sabar bapak-bapak ini. Tilawatul Quran untuk menghabiskan satu hari 1 juz saja perlu kesabaran. Banyak yang nggak kuat pak. 1 hari 1 juz, padahal waktunya banyak. Artinya nggak sabar itu. Karena sabar itu sabar ketika menghadapi ujian, ketika sakit sabar. Sabar ketika menegakkan kebajikan, melakukan perintah Allah sabar. Menjauhi maksiat juga perlu sabar. Ada yang nggak sabar. Ya, termasuk ya, sabar di dalam menegakkan ajaran agama Allah, itu sabar. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 111 Allah berfirman, "Inni jazaituhumul yawma bima sabar." Pada hari ini, pada hari kiamat, kami berikan balasan untuk mereka bima sabaru, dengan kesabaran mereka, dengan sebab kesabaran mereka, annahum humul faizun, mereka termasuk orang-orang yang sukses. Jadi yang ini karena kesabarannya, ini jazaituhumul yauma bima sabaru, akan kesabaran mereka menghadapi tekanan, menghadapi. Coba sekali-kali menempatkan diri kita sebagai seorang Palestina yang rumahnya diratakan dengan tanah, makanan sulit, cari air bersih sulit, bantuan dari luar ditahan. Bayangkan kita di sini makanya enak segala-galanya, mudah.
bisa beribadah, bisa di masjid berjam-jam untuk zikir, untuk sholat. Mereka menghadapi tantangan dengan berat. Yang ketujuh, ini saya kira yang terakhir ini, karena sudah mendekati syuruk. Al-wafa'u bil bai'ah ma'allah. Kita setia dengan baiat kepada Allah. Kita sudah baiat kepada Allah. Baiatnya apa? Baiatnya Allah membeli apa yang kita miliki, padahal kita seluruhnya milik Allah. Bayarannya surga. Itu baiat itu. Baiat kita kepada Allah. Allah memberi surga dengan membeli harta dan jiwa kita. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli dari mukmin, yang dibeli dirinya dan hartanya. Artinya diri kita dan harta kita berikan hanya kepada Allah, Allah memberikan surga. Padahal diri kita, harta kita itu milik Allah, semuanya titipan. Tetapi ada sesuatu, yaitu kemauan yang ada dalam kita, niat yang ada dalam diri kita. Kemauan itu yang kita miliki. Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Untuk itu Allah menegaskan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi barternya kita memberikan harta kita, jiwa kita kepada Allah, Allah berikan surga. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang, berperang di jalan Allah, maka kadang-kadang membunuh, kadang-kadang dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil. Ini adalah janji yang sesungguhnya yang ada di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil wal Quran. Jadi dalam kitab Taurat sama, dalam Injil sama, dalam Quran sama, yaitu baiatnya adalah kita menyerahkan harta kita dan jiwa kita untuk Allah. Barternya surga. Nah, manusia itu kadang-kadang ya masih banyak yang tidak menyadari kita itu milik Allah. Maka kalau ada orang yang meminta, berikan. Itu milik Allah. Kalau ada orang miskin, ada orang-orang fakir, ada orang-orang tertindas, itu kesempatan kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Jadi bukan mereka yang butuh sebenarnya, bukan orang miskin yang butuh kepada kita yang butuh mereka. Coba bayangkan kalau kita, zakat kita nggak ada yang nerima, wah, suatu saat zakat nggak ada yang terima, merasa cukup semuanya. Suatu saat. Terus bagaimana kewajiban kita? Padahal ini harus dikeluarkan, zakat itu harus diserahkan. Kalau nggak ada yang terima, jadi orang-orang miskin yang menerima zakat kita itu menolong kita untuk lepas dari kewajiban, menolong kita untuk tadi menunaikan baiat kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka disebutkan waman aufa bi ahdihi minallah, barang siapa yang menunaikan janjinya kepada Allah, fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bi, maka berbahagialah dengan baiat yang dengan Allah tadi. Jual belinya Allah memberi surga, kita memberikan jiwa kita dan harta kita kepada Allah.
Wadzalika huwal fawzul azim, yang ini adalah satu kesuksesan yang agung, keberuntungan yang agung. At-Taubah ayat 111. Bapak Ibu bisa menyaksikan ada 7 yang bisa saya explore dalam Al-Quran yang berkaitan dengan apa saja untuk menggapai al-fawzul azim, kemenangan yang agung, surga. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.